Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kali ini kita akan menjelaskan dan kita akan bersama-sama mengkaji sebuah materi panduan membaca kitab gundul. Satu hal yang sangat penting untuk difahami terlebih dahulu dalam memahami konsep membaca kitab gundul itu adalah tentang alif lam, ya, tentang alif lam dan dhammatain. Jadi kedua hal ini harus benar-benar kita fahami terlebih dahulu. Ini adalah alif lam dan dhammatain seperti ini bentuknya, ya. Kalau ini adalah simbol dari huruf nantinya, ya, huruf di sini. Kemudian tanda dhammatainnya adalah yang ini. Nah, konsep dasarnya adalah seperti ini. Kata yang berdiri sendiri, ya, jadi kata yang berdiri sendiri maksudnya ada satu kata saja, itu akan dibaca dhamma, ya, yang berwarna biru ini dibaca dhamma bila beralif lam. Ya, contohnya saja seperti ini. Jadi ini adalah satu kata yang berdiri sendiri, maksudnya dia hanya terdiri dari satu kata, tidak ada kata di awal maupun di akhirnya, ya. Kemudian dia dibaca dhamma. Lihat yang berwarna biru di sini, dia akan dibaca dhamma apabila beralif lam. Jadi awalnya di sini beralif lam, maka kata itu akhirnya di sini akan dibaca dhamma. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa apabila di awal terdapat alif lam, maka di akhirnya harus berharokat dhamma, ya. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah bahwa apabila kata yang berdiri sendiri itu, ya, jadi satu kata, kita menemukan sebuah kata yang berdiri sendiri, itu akan dibaca dhammatain. Ya, perhatikan tadi dibaca dhamma, sekarang dhammatain. Kapan dibaca dhammatain? Apabila kata itu tidak beralif lam, ya. Contohnya seperti ini. Jadi kata ini berdiri sendiri, satu kata saja. Kemudian dia juga tidak beralif lam. Lihat di sini tidak ada yang berwarna merah di depannya, jadi tidak beralif lam. Maka kata itu akan dibaca dhammatain, ya, dibaca dhammatain. Jadi di sini tidak ada alif lam, maka di depan tadi ini tidak beralif lam, maka di akhirnya ini harus dibaca dhammatain, ya, dengan syarat dia berdiri sendiri atau hanya terdiri dari satu kata saja, tidak ada kata di depannya maupun di akhirnya, ya. Ya, baik. Setelah ini kita akan perjelas dengan contoh misalnya, ya. Ini adalah kata-kata lafadz yang biasa kita kenal, ya. Contohnya seperti ini, ya. Sebagai panduannya, Anda sebaiknya melihat kata yang ada dalam lingkaran ini terlebih dahulu, ya. Allah, maka silahkan Anda baca yang atas ini, ya, Allahu, ya, beralif lam. Kemudian yang ini ilahun, ya. Baik, ini mungkin katanya agak berbeda, tapi nanti selanjutnya kita akan menemukan kata yang benar-benar sama, ya. Dilihat dulu lingkaran, kata yang ada dalam lingkaran Rasul, ya. Silakan dibaca. Ya, tepat sekali, ar-rasulu. Mengapa dibaca ar-rasulu? Karena di awal ini ada alif lam, maka di akhirnya harus dibaca dhamma. Sedangkan yang di bawah bagaimana cara membacanya? Iya, tepat sekali, rasulun, ya, dibaca dhammatain karena di awal tidak ada alif lam, maka di belakang ini kata terakhirnya, huruf terakhirnya dari kata itu adalah dibaca dhammatain, rasulun, ya. Baik, Anda sudah paham. Kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya. Perhatikan apa kata yang ada dalam lingkaran Al-Quran, ya. Silakan dibaca. Iya, Al-Qur'anu, dibaca dhamma akhirnya karena di awalnya terdapat alif lam. Yang di bawah dibaca? Iya, tepat sekali, Qur'anun.
Di akhirnya dibaca dhammatain karena di awal tidak terdapat alif lam, ya. Baik, kita lanjutkan. Kata berikutnya adalah Islam, ya. Silakan dibaca. Al-Islamu. Wah, Anda sudah bisa, ya. Al-Islamu. Mengapa dibaca Al-Islamu? Karena di awal dia menggunakan alif lam, ya, maka di akhirnya harus dibaca dhamma. Al-Islamu. Berbeda dengan yang di bawah, tidak menggunakan alif lam, maka di akhirnya dibaca dhammatain. Iya, tepat sekali. Islamun. Baik, selanjutnya, ya, dilihat, silakan perhatikan kata yang ada dalam lingkaran masjid. Ya, silakan dibaca al-masjidu. Ya, tepat sekali. Dibaca al-masjidu karena di sini ada alif lam, kemudian di akhirnya harus dibaca dhamma, ya, karena dia berdiri sendiri. Sedangkan yang di bawah tidak menggunakan alif lam, maka masjidun. Iya, tepat sekali, ya. Masjidun di akhirnya dibaca dhammatain karena di awal tidak menggunakan alif lam. Kita lanjutkan. Kata yang ada dalam lingkaran adalah syariah. Ya, syariah. Maka yang di atas ini kita baca asy-syari'atu. Iya, alif lam di awalnya, maka di akhirnya dibaca dhamma. Tepat sekali, asy-syari'atu. Sedangkan yang di bawah itu dibaca apa? Iya, tepat sekali, syari'atun, ya. Dibaca dhammatain di akhirnya karena di awalnya tidak menggunakan alif lam. Kita lanjutkan. Iya. Kata yang ada dalam lingkaran iman. Ya. Maka yang ini kita baca al-imanu. Dibaca dhamma akhirnya, tepat. Karena di awalnya terdapat alif lam, ya. Berbeda dengan yang di bawah. Yang di bawah dibaca imanun. Iya, tepat sekali. Di akhirnya dibaca dhammatain karena di awal kata ini tidak menggunakan alif lam, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata yang ada dalam lingkaran nabi. Maka ini kita baca an-nabiyyu, ya, alif lam, ya, maka di belakangnya dibaca dhamma. An-nabiyyu. Anda tepat. Baik, berikutnya tidak menggunakan alif lam, maka di akhirnya dibaca dhammatain. Nabiyun. Iya, tepat sekali. Baik, ini kata di dalam lingkaran adalah khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin, ya, sebuah negara khilafah, negara bagi kaum muslimin di mana hanya ada satu negara khilafah di dunia yang akan menerapkan syariah baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, kita lanjutkan khilafah. Maka ini dibaca al-khilafatu. Iya, tepat sekali. Ada alif lam di awalnya, maka di akhirnya dibaca dhamma. Al-khilafatu. Tepat sekali. Di bawah ini dibaca apa? Iya, tepat sekali. Khilafatun. Akhirnya dibaca dhammatain karena di awal tidak menggunakan alif lam. Baik. Sampai di sini pembahasan kita pada sesi ini. Syukron wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.